Putra Aganta adalah seorang taipan minyak yang dikenal sebagai pengusaha besar dengan kerajaan bisnis yang menguasai hampir seluruh sektor energi di Indonesia. Di balik kemewahan yang melimpah, ia menyembunyikan ambisi besar yang semakin menggerogoti integritasnya. Keserakahannya untuk meraup keuntungan lebih besar mengarah pada praktik pengoplosan bensin, yang tak hanya merugikan banyak orang tetapi juga memicu kerusakan fatal pada kendaraan dan kematian. Meski hidup dalam kekayaan, hatinya dipenuhi dengan nafsu yang tak pernah puas, menjerumuskan dirinya ke dalam jurang kehancuran yang tak terhindarkan. Kasus pengoplosan bensin ini akhirnya terungkap ketika pihak berwenang melakukan penyelidikan mendalam setelah banyak laporan tentang kendaraan yang rusak akibat bahan bakar yang terkontaminasi zat ilegal. Kerugian yang ditimbulkan sangat besar, bukan hanya dalam hal finansial, tetapi juga dalam keselamatan jutaan orang. Banyak yang terluka, beberapa bahkan tewas dalam kecelakaan yang disebabkan oleh bensin oplosan tersebut. Ini adalah momen yang mengubah segalanya bagi Putra Aganta, meski ia terus membantah segala tuduhan. Ketika berita skandal ini menyebar, masyarakat marah. Demonstrasi besar-besaran dilaksanakan di berbagai kota besar, mendesak pihak berwenang untuk segera menangkap Putra Aganta dan memberikan hukuman yang setimpal. Publik merasa terkhianati oleh sosok yang selama ini mereka hormati dan kagumi. Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi segera menyelidiki perusahaan Putra, menyita aset-asetnya dan membekukan rekening banknya, sementara upaya untuk menangkapnya mulai dilakukan secara serius. Setelah berbulan-bulan melarikan diri, Putra Aganta akhirnya ditemukan di sebuah villa mewah di Bali. Penangkapannya berlangsung dramatis, dengan berbagai media meliputnya secara langsung, memperlihatkan proses yang penuh ketegangan. Tak ada lagi ruang untuk Putra bersembunyi, dan hidupnya yang penuh kemewahan seketika berakhir. Ia kini harus menghadapi kenyataan bahwa ia bukan lagi seorang taipan, melainkan seorang buronan yang akhirnya tertangkap. Sidang pertama dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut yang menguraikan secara rinci peran Putra Aganta dalam praktik pengoplosan bensin. Dampak dari tindakannya sangat besar, menyebabkan kerusakan kendaraan dan kecelakaan fatal, serta kerugian negara lebih dari 5 triliun rupiah. Meskipun Putra berusaha menyangkal tuduhan tersebut dengan klaim bahwa ia hanya menjadi korban permainan politik, publik semakin kecewa dan marah dengan pembelaannya yang dianggap tidak masuk akal. Pada saat sidang penutupan, Putra Aganta mulai menyadari bahwa semua bukti yang ada mengarah kepadanya, dan ia tidak bisa lagi menghindari vonis yang akan segera dijatuhkan. Tak ada lagi ruang untuk pembelaan. Putra merasa terpojok, seiring suara teriakan masyarakat di luar gedung pengadilan yang menuntut keadilan. Ia merasakan kepanikan yang mendalam, menyadari bahwa hidupnya telah hancur. Setelah dijatuhi hukuman penjara, Putra Aganta dipindahkan ke sebuah penjara dengan pengamanan ketat. Namun, meski dilindungi oleh petugas, ia tetap tidak aman. Narapidana lainnya, yang mengetahui latar belakangnya, merasa Putra adalah musuh yang telah menyebabkan penderitaan bagi mereka. Ia menerima serangan fisik secara berulang-ulang, baik di ruang tahanan maupun di luar sel. Setiap hari, ia hidup dalam ketakutan, dianiaya baik secara fisik maupun psikologis. Suatu hari, Putra Aganta menerima surat dari istrinya, Laras. Surat tersebut berisi kabar yang menghancurkan. Laras menggugat cerai, rumah mewah mereka disita, dan anak-anak mereka memutuskan untuk mengganti nama belakang mereka. Putra yang dulunya dipuja kini menjadi sosok yang ditinggalkan oleh orang-orang yang pernah dekat dengannya.
Ia merasa lebih sakit melihat keluarganya pergi daripada kekerasan fisik yang ia alami di dalam penjara. Hidupnya hancur lebih cepat dari yang ia bayangkan. Di dalam sel penjara yang gelap dan sepi, putra Agantha mulai merenung. Ia merasa seperti terperangkap dalam dunia yang penuh dengan penyesalan. Ia memikirkan segala tindakan buruk yang telah ia lakukan, namun penyesalan itu hanya membuatnya semakin tertekan. Tak ada yang bisa menghapus kesalahan masa lalunya, dan ia mulai merasakan bahwa hidupnya kini hanya dipenuhi dengan penderitaan dan rasa bersalah yang tidak pernah hilang. Pagi yang tenang itu tiba-tiba terganggu ketika Tanak, seorang narapidana lain, merasakan ada yang tidak beres di sel nomor 17. Suasana di sekitar sel tersebut sangat mencurigakan. Tanak yang merasa ada sesuatu yang aneh mendekati sel putra dan mengetuk jeruji besi, namun tidak ada jawaban. Keheningan itu semakin menciptakan rasa cemas yang semakin membesar. Ketika Tanak akhirnya berhasil membuka jeruji dan masuk ke dalam sel, ia menemukan putra Agantha dalam keadaan mengenaskan. Wajahnya membiru, terjerat kain seragam tahanan, dan tubuhnya terkulai tak bernyawa. Tak ada yang datang untuk mengklaim jenazahnya. Putra yang dahulu menjadi pengusaha kaya raya kini hanya menjadi korban keserakahannya sendiri. Kematian putra menjadi berita yang menggemparkan, tetapi di dalam penjara, tak ada yang merasa kehilangan. Masyarakat merespon kematian putra dengan perasaan campur aduk. Beberapa orang melihatnya sebagai karma yang adil, sementara yang lain menganggapnya sebagai akhir dari seorang pengkhianat besar. Namun, satu hal yang jelas adalah bahwa kematiannya tidak menimbulkan kesedihan. Dunia luar tak lagi mengenang putra sebagai sosok yang pernah dihormati. Kehidupan harus terus berjalan, meski luka yang ditinggalkan oleh tindakannya akan selalu membekas dalam hati banyak orang. Kematian putra Agantha menandakan bahwa tak ada tempat bagi orang yang hanya mengejar kekayaan tanpa peduli akan kebenaran dan keadilan. Nama putra Agantha kini hilang dari sejarah, hanya dikenang sebagai sosok yang terperangkap dalam keserakahan dan dihantui oleh dosa-dosanya.